Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, topik kita hari ini berbicara tentang Tuhan yang membuat. Nats ini kita pahami memiliki arti sangat dalam dan luas. Tapi untuk lebih spesifik, kita harus membacanya dari ayat 6b sampai 7 supaya komplit dan supaya lebih sempurna. Nah, kalau kita baca sekaligus dari ayat 6b sampai ayat 7 berkata demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, itulah kesempurnaan supaya bisa sinkron dia. Siapakah yang membuat? Nah, nas ini juga disampaikan oleh Yesaya di tengah-tengah bangsa Israel untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang memberikan ganjaran atas mereka, atas segala perbuatan-perbuatan manusia, atas segala perbuatan-perbuatan bangsanya. Jika tidak berkenan di hadapan Tuhan, jika mereka membangkang di hadapan Allah, jika mereka berkhianat di hadapan Tuhan, tidak patuh dan tunduk dan setia, maka Tuhan sendiri akan memberikan dan menjatuhkan hukuman atas bangsa, walaupun umat itu adalah bangsa umat yang dia pilih, yang dia kasihi. Dan bisa kita lihat juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bijaksana dan adil. Satu sisi dia mengasihi, tapi kalau manusia itu tidak setia atau berbuat yang tidak yang diinginkan oleh Tuhan, itu juga berlaku hukumannya. Makanya dikatakan Tuhan mencurahkan keselamatan dan berkat-berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Tapi sebaliknya harus kita ingat, saudaraku, Ia akan menghakimi orang-orang yang memberontak dan melawan Dia. Nah, itu bukan ada reward and punishment-nya. Siapa yang mengasihi Tuhan, patuh dan setia akan diberikan berkat-berkat, banyak berkat. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, tidak takut akan Tuhan, bahkan pelaku-pelaku pemberontak kejahatan, dan Tuhan juga menjatuhkan sanksi dan hukuman bagi setiap orang. Inilah keadilan yang ditranspankan kepada setiap umat manusia. Makanya kalau kita baca di Yesaya 45 Yesaya 45 ayat 9, saudaraku, begini katanya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentukannya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Nah, ini yang ditekankan oleh firman Tuhan. Bolehkah tanah liat berbicara kepada tukang pembuatnya, mau apa yang kau buat dengan saya? Mau dibuat bulat-bulat, mau dibuat segitiga, mau dibuat kotak-kotak, itu tergantung kepada pengrajin, pembuat dari tanah itu, mau dia wujud apa. Ya, tidak boleh misalnya tanah liat itu berbicara, aku ingin seperti ini, kalau tidak sepertinya aku tidak mau. Tidak. Tapi siapa yang menciptakan, membentuk saguruni di batados saluhutna, bergantung kepada kehendak dan kemahakuasaan Tuhan, karena Tuhan yang membuat itu menjadi apapun sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Maka firman ini juga mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan Allah itu bukan menciptakan kemalangan. Kita harus ingat ini. Tuhan tidak pernah menciptakan kepada manusia yang diciptakan rencana kemalangan, atau menciptakan supaya manusia yang diciptakan itu kemalangan. Tidak. Tapi Allah akan menghukum orang yang memberontak dan melawan Dia. Nah, ini dia. Ini harus betul-betul diluruskan. Segala resiko
hukuman tindakan Allah kepada selaku pelaku-pelaku kejahatan itu betul-betul adil dan bijaksana. Ya. Dia bukan menghukum, tetapi betul-betul menegur. Sama seperti apa yang dikatakan Yesaya. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi bagi mereka ketika mereka dibuang di Babel, itu adalah Tuhan yang buat karena untuk menegur mereka atas segala perbuatan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Karena mereka memberontak dan melawan Tuhan Yahweh Elohim. Nah, coba kita katakan juga di dalam nats ini, kita lihat dan kita pelajari bagaimanakah sebenarnya seharusnya kita manusia yang diciptakan Tuhan ini, saya dan Anda semuanya yang mendengarkan firman ini, seharusnya sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Bukan menuntut, bukan mengatur, bukan menggurui Tuhan, tetapi kita yang diciptakan itu harus taat, berserah kepada Dia yang membuat kita, yang menciptakan kita. Bukan tidak bisa saudaraku kita mengatur Tuhan, tetapi Dia yang mengatur kita, karena Dia yang menciptakan, membuat kita. Mau jadi apa kita sekarang dan esok, itu adalah kemahakuasaan Tuhan, karena Dia yang membentuk kita. Bagaimana Tuhan membentuk Adam dari debu tanah, bagaimana Tuhan membentuk Hawa menjadi manusia berjenis kelamin perempuan, Tuhan yang membentuk. Bisakah Adam memohon, aku ingin seperti ini? Tidak. Bisakah Hawa ingin seperti ini? Bisakah saya mengatakan, tidak, aku ingin seperti ini Tuhan? Tidak. Ataukah Anda sekarang di rumah yang mendengarkan firman ini mengatur Tuhan, Tuhan aku ingin seperti ini? Tidak. Tapi kita dikatakan taat dan setia, berserahlah kepada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Itu lebih baik, karena ketika kita berserah dan taat kepada Tuhan, Dia akan berikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan pandangan Tuhan. Semua rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, membangun jiwa raga kita, semangat kita, agar kita tetap kuat, hidup dan beriman di dalamnya. Makanya segala kebaikan dan rahmat yang diberikan kepada kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sedikit banyak rezeki yang diberikan Tuhan hari ini, syukurilah, itu adalah pemberian si lehon-lehon nasian Tuhan, pasu-pasu nagodang, pasonang maroham amanginang, semuanya kita syukurilah apa yang ada, perbuat dan lakukanlah seturut kehendaknya, agar kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sangat keras mengajar kami tidak menjadi guru pengatur Tuhan di dalam hidup kami, tetapi firman ini mengatur kami semuanya agar kami taat dan setia, bahkan berserah diri dengan sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kami menjadi manusia pemberontak. Tuhan tidak mengizinkan kami melawan firman-Mu, tapi kami diizinkan untuk berserah, patuh dan setia kepada Tuhan, agar kami memperoleh berkat dan kasih karunia. Ajarlah firman-Mu ini kepada setiap pribadi kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampun dalam segala keegoisan kami manusia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur kami, membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu. Karena rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera yang membangun jiwa raga kami, jasmani dan rohani kami, agar kami selalu hidup taat patuh kepadamu, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menegur kami dan mengajar kami untuk hidup lebih baik lagi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudariku, tetap semangat, senyum, dan jaga prokes. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Napo Sebulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon. Atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare, kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa,
kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Kramajati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras.